Bab 1358. Benar-benar tidak tahu malu. Ke jurang dunia langit. Mileye tidak berpura-pura, tetapi benar-benar pergi ke dunia langit. Entah dia mati, atau Daoting yang mati. Setelah Mileye pergi, semakin banyak master di tanah makam Dao yang pergi ke dunia langit. Sekarang kematian Edelin pada dasarnya telah diselesaikan. Itulah yang dilakukan Daoting. Siapa lagi selain Daoting? Dunia langit yang telah berhenti bertarung lagi. Di langit berbintang, Mileye berjalan cepat dengan pedangnya. Bahkan sangat disayangkan, karena dia tidak menggunakan pedang penakluk jiwa untuk menyerap jiwa setengah itu. Jiwa Edelin Li sangat kuat. Jika dia bisa menyerap jiwa lawan, pedang penakluk jiwa pasti akan meningkat pesat. Selain itu, darah wanita itu juga sangat menarik. Namun, dia tidak memilih untuk melahap darah lawan. Karena itu terlalu berisiko. Saat itu, Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Apakah menurutmu tanah makam Dao akan mencurigaimu?" Mileye berkata dengan lembut, "Bukankah Ahmad Su meragukanku sebelumnya? Tapi aku yakin mereka akan memilih untuk mempercayaiku pada akhirnya." Adelina Ye bertanya, "Kenapa?" Mileye berkata, "Untuk satu hal, mereka tidak berpikir aku memiliki kekuatan untuk pembunuhan instan Edelin Li. Edelin Li adalah pembunuhan instan, dia hampir tidak menolak. Coba katakan, dalam hati mereka, apakah mereka berpikir bahwa aku, Mileye, memiliki kekuatan itu?" Adelina Ye menghela nafas dengan suara rendah. Nyatanya, kali ini karena salah Edelin Li sendiri. Jika bukan karena lawan menelan darah, Mileye hanya ingin membunuh lawan, dan dia tidak memiliki kemampuan itu. Kalau bertarung sendirian, Mileye mungkin bisa menang, tapi itu adalah tanah makam Dao. Dengan sepatah kata dari Edelin Li, Mileye akan mati dalam perkelahian geng. Namun, Edelin Li ini ingin melahap garis darah Mileye. Apa hal paling menakutkan tentang Mileye? Itu darahnya. Tapi Adelina Ye tidak bersimpati pada Edelin Li. Wanita itu ingin melahap garis darah Mileye. Begitu dia berhasil, dia akan membunuh Mileye. Pada saat itu, dia kemungkinan besar akan berhasil mengambil alih seluruh alam semesta 5 dimensi. Bisa dibilang strategi wanita itu sangat jahat. Tidak hanya ingin membunuh Mileye, tetapi juga ingin mengambil kitab Taoisme dan alam semesta 5 dimensi. Hanya saja pihak lain tidak menyangka kekuatan garis darah Mileye begitu kuat. Dapat dikatakan bahwa setelah Edelin Li meninggal, dia pergi ke tanah makam Dao. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengeluarkan labu Qiankun. Dewa Labu. Mileye tentu saja tidak melupakannya. Sejauh ini dia belum menggunakan Dewa Labu ini. Mileye bertanya, "Dewa Labu, apakah dunia Sahaloka kuat?" Dewa Labu buru-buru berkata, "Tentu saja kuat, sangat kuat." Mileye bertanya lagi, "Seberapa kuat itu?" Dewa Labu terdiam. Mileye berkata, "Misalnya, level apa yang aku miliki ketika aku pergi ke dunia Sahaloka?" Setelah berpikir sejenak, Dewa Labu berkata, "Seorang master tingkat atas. Namun, masih ada orang yang bisa mengalahkanmu." Mileye berkata dengan lembut, "Aku mengerti." Ia cukup penasaran dengan dunia Sahaloka ini, karena merupakan sumber dari kitab Taoisme. Dewa Labu tiba-tiba bertanya, "Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan pertanyaan ini kepadaku?" Mileye berkata dengan lembut, "Aku punya firasat bahwa dunia Sahaloka juga akan menjadi musuhku." Dewa Labu. Mileye berkata lagi, "Apapun yang terjadi, semuanya harus bersiap untuk yang terburuk." Saat dia berbicara, matanya perlahan tertutup. Dewa Labu berkata, "Kitab Taoisme yang kamu bicarakan,
ada juga jilidnya di dunia Sahaloka. Mileye membuka matanya, volume berapa? Dewa Labu berkata, aku tidak tahu tentang itu. Mileye terdiam. Jika dia ingin mengumpulkan semua kitab Taoisme, bukankah dia masih harus pergi ke dunia Sahaloka? Ekspresi Mileye berangsur-angsur suram. Episode kitab Taoisme ini tidak terlalu sulit. Namun, dia tidak berniat menyerah. Selangkah demi selangkah, Mileye menarik pikirannya dan mempercepat. Dunia langit. Dunia langit terletak di langit berbintang kuno. Di langit berbintang ini, ada jurang berbintang yang sangat besar. Tidak ada yang tahu bagaimana jurang berbintang ini terbentuk, dan tidak ada yang peduli. Karena yang dipedulikan semua orang adalah kristal dewa di jurang langit berbintang. Di jurang berbintang ini, ada urat mineral yang tak terhitung jumlahnya, dan urat mineral ini menghasilkan kristal dewa. Untuk master alam kebenaran Taoisme, mungkin ada dua hal yang paling berharga di dunia ini. Yang satu adalah kitab Taoisme dan yang lainnya adalah ini, kristal dewa. Bahkan meski sudah memiliki kitab Taoisme, tanpa kristal dewa ini, mereka tetap tidak bisa melangkah lebih jauh. Kultivasi membutuhkan uang. Semakin tinggi tingkatanmu, semakin banyak uang yang kamu inginkan. Inilah mengapa ada tanah Daoting dan tanah makam Dao. Karena semua orang berkumpul bersama untuk menghasilkan uang lebih cepat dan lebih banyak. Dapat dikatakan bahwa tanah dunia langit adalah tempat di mana Daoting dan tanah makam Dao harus bersaing. Inilah mengapa peristiwa besar terjadi di Daoting, Master dunia langit tidak kembali, karena inilah sumber kehidupan Daoting. Jika sepenuhnya ditempati oleh tanah makam Dao, akibatnya akan menjadi bencana. Di sebelah selatan jurang dunia langit, terdapat istana surgawi yang sangat besar, yang merupakan dasar Daoting di jurang dunia langit. Di antara aula istana surga, hanya ada dua orang di istana. Salah satunya adalah Raja Bintang Baidi yang berasal dari Daoting. Yang lainnya adalah Dewa Marsial, alam asli. Dewa Marsial adalah sosok kekar dengan rambut terurai dan baju besi kunci emas. Dia berdiri dengan pedang, matanya seperti kilat, dan dia memancarkan aura yang menarik dan kuat. Dewa Marsial, kepala Dewa Daoting, dan sekarang menjadi panglima 3 pasukan militer dari Daoting. Dewa Marsial tiba-tiba berkata, Ejerbai, bagaimana pendapatmu tentang kematian Putri Suci di tanah makam Dao? Ejerbai berkata dengan lembut, pasti Mileye yang melakukannya. Dewa Marsial memandang Ejerbai, apa maksudnya? Ejerbai berkata, kita tidak melakukannya, selain dia, siapa lagi? Dewa Marsial sedikit mengernyit. Lalu Mileye memiliki kekuatan untuk membunuh instan Putri Suci itu. Ejerbai menggelengkan kepalanya, mungkin tidak, tapi dia pasti melakukannya. Membunuh Putri Suci, lalu menyalahkannya pada Daoting. Harus kukatakan, langkah orang ini sangat beracun. Dewa Marsial yang asli berkata, jika dibunuh olehnya, apakah dia tidak takut ditemukan oleh tanah makam Dao? Ejerbai berkata dengan suara yang dalam, itu membuktikan bahwa orang ini tidak sederhana. Beraninya dia membunuh Putri Suci pada saat seperti itu, betapa beraninya itu. Dewa Marsial melirik Ejerbai, kamu sepertinya sangat menghargai Mileye itu. Ejerbai berkata dengan tegas, kamu tidak boleh meremehkan orang ini. Dia tidak hanya kuat, tetapi IQ-nya juga langka di dunia. Sejauh menyangkut kejadian ini, Daoting dan tanah makam Dao bisa saja menghentikan perdamaian untuk sementara, tetapi sekarang, dengan kematian Putri Suci, tidak ada kemungkinan perdamaian di antara kita. Yang terpenting, sekarang Mileye telah menjadi menantu tanah makam Dao dan juga datang ke Daoting dengan slogan balas dendam untuk Putri Suci.
Sebelumnya dia menginginkan Daoting adalah untuk 5 dimensi, tapi sekarang slogannya telah berubah. Hal-hal ini benar-benar berbeda. Kalau dia membalaskan dendam alam semesta 5 dimensi Saphira, tanah makam Dao tidak akan mendukungnya, mungkin hanya akan menonton kita bertarung dengan Mileye, tapi sekarang dia berpura-pura balas dendam demi putri suci, tanah makam Dao tidak akan diam saja. Dewa marsial yang sebenarnya diam. Ejer Bai berkata lagi, sejauh yang aku tahu, orang ini telah memperoleh kitab Taoisme dari dunia bawah dan dia sekarang memiliki 5 jilid kitab Taoisme padanya, tetapi dia memfitnah Daoting bahwa kita tidak hanya membunuh putri suci, tetapi juga mendapatkan kitab Taoisme. Bayangkan saja, apa yang akan tanah makam Dao lakukan. Mereka akan bertarung dengan kita dengan segala cara. Sekarang situasinya sangat tidak menguntungkan untuk tanah makam Dao. Dewa marsial tiba-tiba berkata, bisakah kamu membunuh orang ini secara langsung? Ejer Bai terdiam. Dewa marsial memandang Ejer Bai, tidak bisa. Ejer Bai berkata dengan lembut, aku khawatir ini akan sangat sulit. Sebelumnya di Daoting, leluhur Dao secara pribadi turun tangan, tetapi dihentikan oleh seorang wanita misterius dan wanita misterius itu, aku belum bisa mengetahuinya sejauh ini. Saat dia mengatakan itu, secercah kekhawatiran melintas di matanya, Mileye ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Aku telah mempelajarinya begitu lama, tetapi aku masih belum mengenal dia dan kekuatan di belakangnya. Dewa marsial sedikit mengernyit, kekuatan di belakang. Ejer Bai mengangguk, pasti ada kekuatan yang kuat di belakangnya, tetapi aku tidak dapat menemukan kekuatan ini. Satu-satunya hal yang dapat aku temukan adalah 2 poin. Pertama, wanita bergaun polos, orang ini sepertinya adalah pelindung Tao dari Mileye, tetapi aku tidak dapat menemukan di mana wanita ini sekarang. Selain itu, ada juga garis darahnya. Kekuatan garis darahnya sangat dahsyat, aku belum pernah mendengar ada darah yang bisa membuat orang gila seperti ini. Berbicara tentang ini, dia memandang Ejer Bai, apakah itu wanita bergaun polos atau sumber darahnya, itu tidak sederhana. Orang-orang ini, pengertiannya kehadirannya terlalu rendah, bahkan jika mereka sesekali menembak, itu adalah pembunuhan instan. Oleh karena itu, aku tidak dapat mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya. Kamu tidak boleh meremehkannya sedikit pun, ancamannya tidak lebih lemah dari tanah makam Dao. Dewa marsial perlahan menutup matanya, untuk mendapatkan 5 jilid kitab Taoisme benar-benar tidak sederhana. Ejer Bai berkata dengan lembut, sebelum aku menyarankan serangan sementara, aku ingin menyingkirkan Mileye terlebih dahulu, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa Mileye pergi ke tanah makam Dao dan putri suci sudah mati. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah, dalam analisis terakhir, ini salahku. Aku tidak pernah berpikir bahwa Saphira-mu akan sangat kuat. Aku sangat meremehkannya. Jika bukan karena dia, Daoting tidak akan berada dalam situasi pasif seperti itu. Saphira-mu. Ada jejak kehikmatan di mata Dewa Marsial. Wanita itu menghancurkan tubuh fisik leluhur Dao hanya dengan 30% kekuatannya. Bayangkan saja, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, siapa yang akan menjadi lawannya dalam Daoting? Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Nyatanya, Ejer Bai masih takut. Kalau bukan karena Saphira-mu yang ingin menjaga 5 dimensi alam semesta, perempuan itu mungkin bisa memusnahkan Daoting, toh masih ada tanah makam Dao. Untungnya, tujuan utama wanita itu adalah untuk menjaga alam semesta 5 dimensi. Pada saat ini, Dewa Marsial tiba-tiba mengerutkan kening. Aku baru saja mendapat kabar bahwa Mileye telah datang ke dunia langit. Ejer Bai hendak berbicara, ketika suara marah tiba-tiba terdengar dari luar istana hari itu.
Daoting bajingan, beraninya kalian membunuh putri suci, kenapa kalian tidak bunuh diri saja? Suara Mileye. Mendengar kata-kata Mileye, wajah Ejer Bai berkedut, dia tidak bisa menahan diri untuk bersikap kasar, sialan, dasar tidak tahu malu. Bersambung.